Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar terkait gerakan-gerakan pada bidak catur. Kalau pada video kemarin kita sudah belajar terkait nama-nama dari bidak catur dan koordinat seperti itu. Nah, pertama saya akan menjelaskan gerakan terkait benteng. Benteng itu posisinya sebelah sini. Nah, benteng itu gerakannya itu membentuk garis lurus. Itu benteng, gerakannya membentuk garis lurus. Misalnya ada pion hitam di sini. Nah, untuk memakannya benteng tinggal lurus saja, seperti itu. Bagaimana kalau pion di sini sama di sini? Agar habis ini ya kita makan ke sini, baru ke sini. Nah, itu benteng. Yang kedua, ini namanya kuda. Kuda itu gerakannya itu membentuk huruf L. Kuda itu posisinya di sebelah sini, sebelahnya benteng. Nah, posisinya seperti itu. Kuda itu bergeraknya membentuk huruf L. Kalau dari G1 dia bisa bergerak ke H3, dia bisa bergerak ke F3, dia bisa bergerak ke E2, seperti itu. Bagaimana kalau seperti ini posisinya? Nah, kuda makannya itu seperti ini. Nah, itu gerakan dari kuda. Jadi gerakan dari kuda itu membentuk huruf L. Seperti itu. Selanjutnya gajah. Gajah letaknya di sini, di F1. Gajah itu bergeraknya itu membentuk diagonal. Ini kebetulan gajahnya ini terletak di petak putih, maka dia ke diagonal putih. Jadi dari F1 bisa ke G2, bisa ke H3, atau dari F1 bisa di sini, bisa di sini, bisa sini, atau sampai sebelah sini. Nah, geraknya seperti itu. Nah, bagaimana dengan gajah yang di peta hitam? Ya sama. Ini dia di diagonal yang kotak hitam. Kalau ini tadi yang putih. Kalau misalnya ada seperti ini, posisi pion misalnya. Nah, bagaimana untuk misalnya menghabiskan 4 pion ini? Pertama kita jalankan gajah di peta putih. Seperti ini. Dan yang kedua ini. Nah, itu cara jalannya dari gajah. Sedangkan bagaimana cara jalannya menteri? Nah, menteri itu cara jalannya adalah gabungan dari benteng sama menteri. Cara jalannya seperti itu. Jadi kalau benteng tadi itu membentuk garis lurus, nah seperti ini. Nah, menteri itu bisa seperti itu. Nah, karena menteri ini gabungan dari benteng dan gajah, gajah tadi ingat, gajah itu membentuk diagonal. Nah, menteri pun bisa jalan diagonal. Jadi gerakan dari menteri itu gabungan dari benteng dan gajah. Nah, misalnya saya punya posisi seperti ini. Misalnya.
misalnya saya punya posisi seperti ini. Bagaimana untuk menteri ini menghabiskan pion hitam ini? Pertama, kita jalankan dari sini. Loh, bagaimana kalau kita jalannya dari sini? Ya bisa saja, tapi nggak langsung habis. Seperti ini misalnya. Nah, sisa kan harus jalan ke sini. Nggak langsung habis. Agar habis tadi, maka dalam satu langkah yang harus dilakukan menteri adalah jalan ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu jalannya menteri. Jadi menteri itu jalannya gabungan dari benteng dan gajah. Lalu bagaimana cara jalannya dari raja? Raja itu cara jalannya bebas. Sama seperti menteri, hanya saja dia hanya bisa selangkah. 1 dari E1 dari E1 dia bisa ke F1, bisa ke F2, bisa ke E2, bisa ke D1, bisa ke D2. Jadi dia hanya bisa jalan selangkah demi selangkah. Kalau menteri tadi dia bebas, nggak harus selangkah demi selangkah seperti itu. Nah, misalnya kalau ada posisi seperti ini bagaimana? Ya jalan saja, selangkah. Ini makan, 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 makan. Nah, itu jalannya raja. Terakhir, gerakan dari pion. Nah, pion itu gerakannya hanya maju selangkah, 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 selangkah. Dia bergerak maju terus. Kecuali kalau dia mau makan, misalnya seperti ini. Nah, ketika kita mau memakan pion hitam ini, maka dia maju baru seperti ini. Nah, bagaimana kalau posisinya seperti ini lagi misalnya? Dia makan, maju, makan, makan. Nah, seperti itu. Nah, pion ini itu bahasanya dia bisa bersekolah sampai nanti dia ketika selesai sekolah ingin jadi apa yang diinginkan. Nah, misalnya saya punya posisi seperti ini. Nah, ketika pion ini di H2, dia bisa terus maju ke H3, H4, H5, H6, H7 sampai ke koordinat H8. Nah, di sini pion ini tuh bebas, dia mau jadi apa. Nah, kalau misalnya mau menghabiskan pion-pion yang ada di sini, ya kita lihat ini polanya membentuk huruf L, maka dia berubah jadi kuda. Makan, 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 makan. Nah, bagaimana kalau menjadi menteri? Ya bisa saja, bebas. Jadi ketika si pion ini sudah sampai di sini H8, ketika awalnya adalah di H2, dia sudah sampai di H8, dia bebas mau jadi apa saja. Boleh jadi benteng, boleh jadi kuda, boleh jadi gajah, atau boleh jadi menteri. Seperti itu. Kalau misalnya dia ingin jadi menteri, ya diganti. Untuk menghabiskan pion-pion ini bagaimana? Jalan ke sini boleh makan, jalan ke sini makan,
Ini makan dulu juga boleh, jalan ke sini makan. Nah, seperti itu. Nanti yang pion hitam pun juga sama. Ketika pion ini dari H7 sampai ke H1 sini, pion ini juga bebas, dia mau jadi apa saja. Boleh jadi benteng, boleh jadi kuda, boleh jadi gajah, boleh jadi menteri. Nah, pilihannya itu. Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran kita pada kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.